lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada al-husna, ada janji balasan yang baik. Janji balasan yang baik dulu. Allah, jadi kalau kita memahami makna dari al-husna atau balasan yang Allah janjikan kepada kita, ya memang harus dilihat dan dipahami dari kacamata iman ya. Karena nggak mungkin dipahami dari kacamata pengalaman lahir di dunia. Nggak ada, mana ada apa. Balasan baik itu dalam bentuk apa? Nggak ada. Ya, jadi maka di sini disampaikan ada balasan yang baik. Berupa apa? Ya surga. Berupa apa? Ya ampunan dan ridhonya. Itu yang paling utama kan itu. Ampunan dan ridhonya. Surga itu bonus ya. Bahkan di sini waziyadatun. Nah ini loh yang menarik ya. Kalimat waziyadatun. Waziyadatun itu artinya ini apa? Tambahan. Jadi kita selain diberi ampunan ridho, selain diberi surga, kita juga ada tambahan. Tambahan berupa ini yang terpenting nih. Tambahannya berupa ketemu Allah. Waduh, bisa melihat wajah Allah. Ya Allah, ya, bisa melihat Allah. Allah itu kan bukan zat yang bisa dilihat ya di dunia. Ketika kita masih dilengkapi dengan jasad lahir ini, maka Allah tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa diraba dengan tangan, tidak pula bisa dicium, dibau, atau didengar suaranya. Karena Allah tidak dibatasi oleh ruang, masa, dan waktu. Kan gitu. Maka pernah itu sahabat bertanya, ya Allah, ya Rasul, apa sih kenikmatan paling nikmat di surga nanti itu? Apa sih? Kenikmatan paling nikmat di surga itu apa? Jadi meskipun kata Nabi, kenikmatan di surga yang paling nikmat di samping nikmat-nikmat yang lain, itu nikmat yang paling tinggi adalah ketika kamu bisa melihat wajah Allah. Sahabat pun bertanya, bagaimana melihat wajah Allah itu ya Rasul? Maka Rasul bersabda, kamu tidak akan bisa melihat wajah Allah dalam bentuk zat, tapi bayangkan saja kamu seperti melihat bulan purnama, di mana kamu bisa melihat indah cahayanya, tapi tidak merasakan panasnya. Itu ya. Jadi itu perumpamaan bukan untuk mengumpamakan Allah seperti bulan, bukan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak diserupakan seperti apapun, tidak bisa. Tapi hanya untuk memudahkan akal pikiran kita di dalam membayangkan, membangun imajinasi tentang iming-iming bagaimana indahnya bertemu Allah. Ya, makanya ketika kita diajarin di SPMA oleh Pak Guru Mukhtar tentang mengenal Allah secara mendekat dan mendasar, lalu kita dikasih contoh seperti ikan di dalam air, kemanapun ikan berenang diliputi, digenangi oleh air, maka seperti itulah kita dalam genangan keagungan kebesaran kekuasaan Allah, kemanapun kita selalu diliputi, digenangi oleh keagungan kebesaran kekuasaan Allah.
qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk, ala junubihim dan ketika berbaring, semuanya dalam genangan keagungan kebesaran. Itu ada dasarnya. Makanya dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan beberapa ayat yang kemarin kita bahas di surat At-Taubah maupun surat Yunus awal, itu menunjukkan betapa orang-orang beriman, orang-orang ulul albab, cirinya adalah selalu mengingat Allah di saat berdiri, duduk, maupun berbaring. Itu menunjukkan betapa contoh yang diberikan Pak Guru melalui contoh ikan dalam air itu bukan untuk menyerupakan Allah dengan air, bukan. Tapi untuk memudahkan bagaimana kita memahami perintah untuk selalu mengingat Allah saat apapun, dimanapun, kapanpun ya. Nah, dalam konteks waziyadatun dalam surat Yunus ayat 26 yang kita pelajari ini, itu tambahan kenikmatan di surga itu berupa bertemu wajah Allah. Dan itu dikuatkan dalam hadis bahwa wajah Allah itu diumpamakan seperti kita melihat purnama, bulan purnama kata Nabi. Kamu melihat indahnya bulan dan sinarnya yang teduh, kamu tidak akan merasakan panas atau bentuk cahayanya. Itu. Nah, ini keindahan kenikmatan yang the ultimate, yang paling tinggi, dulur. Jadi, dan itu sebenarnya gini, dulur. Orang-orang yang di dunia itu sudah ada tanda-tanda sebagai ahli surga, itu tergambar dari perilakunya. Apa orang-orang ahli surga? Kalau di surga sana, kenikmatan tertinggi adalah melihat wajah Allah, maka orang-orang yang di dunia sudah memiliki tanda sebagai ahli surga, itu selalu rindu untuk bertemu Allah dalam sujudnya, dalam rukuknya, dalam takbirnya. Jadi sebelum azan berkumandang itu sudah selalu hatinya, kok belum azan ya, gitu. Karena rindu, kangen. Kerja seharian mulai pagi tadi sholat zuha, berangkat kerja itu lo sudah minta izin sama Allah dengan sujud, ya Allah, berkahi usahaku ya Allah, berhalalkan rezekiku ya Allah, lancarkan seluruh urusanku ya Allah, bimbing aku ya Allah, lindungi dari segala macam dosa, lindungi dari segala macam rezeki yang tidak halal ya Allah. Kan sujud tuh dalam sholat duha. Wes seger. Berangkat begitu kerja, bersinggungan dengan segala macam jenis orang, pekerjaan apa segala macam. Selama hampir 3-4 jam, jam 7 sampai jam 12. Sudah, kangen lagi sama Allah. Gitulah. Ingin sujud lagi. Rindu. Dalam tanda kutip bertemu Allah dalam sholat itu. Rindu. Maka bahkan belum adzan itu sudah, kok belum adzan ya? Gitu. Itu loh ciri orang yang sudah mulai ada ciri surgawi di dalam diri sampean itu. Sudah, duhur kemana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kaki-kaki segera itu. Bisur'ah. Bersegera menuju tempat adzan. Lah wong kangen no, rindu. Lah, kalau ternyata kita nggak gitu, ada adzan malah, lah kok sudah adzan sih? Ah, berarti kita ini belum punya ciri-ciri surga karena nggak kangen sama Allah. Kenapa ya? Karena itu tadi dalam ayat ini kita dikasih tahu bahwa tambahan kenikmatan tertinggi di surga itu waziyadatunnya adalah bertemu wajah Allah. Dan itu tergambar sejak sekarang ketika di dunia gitu loh, nggak ujuk-ujuk di sana. Ya. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah. Jadi dulur, orang-orang yang di dunia ini meskipun duitnya banyak, jabatannya tinggi,
terkenal. Tapi coba lihat, Tah. Ya, kalau kita juga punya sinar ya, itu nanti akan bisa lihat. Wajahnya itu mendung penuh beban, itu kelihatan. Meskipun duitnya banyak, meskipun jabatannya tinggi, kalau misalnya apalagi banyak korupsi, atau kalau dia terkenal tapi juga sombong, banyak riak, banyak ujub, banyak sum'ah, atau kalau dia punya hartanya banyak tapi ya pelit, medit, melirit, malas diajak berjuang untuk agama, maka itu tuh, wajahnya itu akan kelihatan bermuram durja. Nggak ada satu spill cahaya dalam dirinya. Iya, bisa ditanda itu. Nah, sementara orang-orang beriman enggak itu. Orang-orang beriman sejak di dunia ini wajahnya itu selalu diliputi oleh rasa syukur karena coba toh sampean lihat. Sampean buktikan aja deh, secara lahir aja tampak itu orang yang banyak bersyukur sama banyak mengeluh. Itu nanti wajahnya lah belurek gitu yang banyak mengeluh itu. Dari kerutan wajahnya, kantung matanya gitu aja udah kelihatan tuh. Orang yang banyak mengeluh itu kan tingkat stresnya tinggi ya. Sehingga tergambar dalam guratan wajahnya itu. Tapi kalau orang yang banyak bersyukur, nggak peduli kamu duitnya sedikit, nggak punya jabatan, kamu banyak bersyukur itu guratan wajahnya itu penuh adrenal, penuh hormon serotonin namanya. Gitu. Nah, saya pernah bikin tulisan namanya, judul artikelnya itu Zikir Simin Hormon Serotonin gitu. Itu judulnya gitu, tentang bagaimana rasa syukur itu memancarkan satu aura tersendiri. Lah kalau kufur dalam arti karena nggak syukur, wah sudah. Dan itu tergambar tuh loh. Maka orang-orang beriman, wala yarhaqu wujuhahum qatarun. Wajahnya itu tidak ditutupi oleh kemuraman di dunia ini. Oh, banyak syukur lah. Masih ingat ada satu ayat gini tuh loh. Ada satu ayat gini. Orang-orang beriman itu yang kamu harusnya sedekahmu itu kepada orang-orang itu, yaitu siapa mereka? Sedekahmu itu harusnya kamu berikan kepada siapa? Mereka adalah orang-orang yang tidak sempat nyari nafkah di bumi karena saking sibuknya berjuang, berjihad, memperjuangkan agama ini. Mereka itu, kata Allah, kamu bisa mengenali dari ciri-cirinya. Mereka ini orang-orang yang bahkan yang tidak tahu yahsabuhumul jahilu agniya, kata Allah. Orang-orang yang tidak tahu mengiranya dia kaya. Kenapa? Karena dia layas alunan nasa ilhafa minat ta'affufi katanya. Mereka ini tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta-minta kepada orang lain meskipun dia tidak punya apa-apa. Tidak punya, ya. Kenapa? Minat ta'affufi, karena menjaga kehormatan agama dan dirinya. Loh. Jadi dia tampak begitu syukur, berapapun yang Allah kasih syukur. Sehingga tidak ada itu wajah-wajah keluh kesah, wajah-wajah penuh derita itu. Sehingga bahkan orang pun menganggap dia kaya. Padahal dia sebenarnya bukan karena kaya duit, tapi hatinya yang kaya. Nah, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang di surganya nanti akan kekal di dalamnya. Yang mendapatkan al-husna, mendapatkan ziyadatun tadi itu. Loh gitu, nggak pengen dah. Nah kalau pengen ayo kita upayakan dari sekarang. Bagaimana mendidik hati kita masing-masing menjadi orang yang wajahnya bercahaya. Orang yang hatinya itu selalu memancarkan semangat syukur. Gitu ya. Walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah. Sementara orang-orang yang berbuat kejahatan di dunia, balasan mereka semisal dengan apa yang dilakukan dan mereka dihiputi kehinaan dulu.
Naudzubillah min dzalik. Jadi nanti ada orang-orang yang dibangkitkan di akhirat itu dengan muka seperti babi. Ada orang yang dibangkitkan di akhirat itu dengan perut yang besar sekali sampai nyeret menyentuh tanah. Ada yang dibangkitkan orang itu dengan lidah yang menjulur seperti anjing. Naudzubillah min dzalik. Dengan si perilaku itu menggambarkan perilakunya di dunia masing-masing. Yang ahli fitnah, yang ahli menyebarkan fitnah, yang suka mengkonsumsi barang-barang riba, haram, dan sebagainya. Gitu loh, yang suka mengadu domba, yang suka mendengarkan hal-hal yang sifatnya ma'asi, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan jaza'u sayyi'atim bimithliha wa tarhaqum dhillah. Sementara wajah mereka dipenuhi dengan kemuraman durja di sini disebut. Malahum minallahi min asim ka'annama ughsyiyat wujuhum qit'am minal laili mudhliman. Jadi wajahnya itu gelap seperti kena segelap malam sebagian dari malam. Iya, wajah-wajah mereka itu ditutupi oleh kemuraman, gelap gitu loh. Nah, itu ditunjukkan ketika di dunia, ketika selalu banyak mengeluh kesah, duitnya akeh kurang akeh, duitnya banyak kurang banyak, punya jabatan sudah kurang tinggi, terus jadi wajahnya itu penuh keluh kesah, penuh kepingin dan kepingin terus itu. Dan itu tergambar sejak di dunia ini. Ulaika ashabun nar. Mereka itulah penghuni neraka hum fiha khalidun. Mereka juga kekal di dalamnya. Nauzubillahi min dzalik. Wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina syurakaukum lilladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum. Dan ketika kami kumpulkan semuanya mereka, kemudian kami katakan kepada orang yang suka menyekutukan Allah dengan lain-lain. Itu tempat kalian dan tempat sekutu-sekutu kalian tuh. Neraka tuh. Naudzubillah dzalik. Fazayyalna bainahum wa qala syurakaukum wa qala syurakauhum ma kuntum iyana ta'budun. Dan ketika sudah dikumpulkan, dipisahkan antara mereka itu, mereka kan saling mencaci. Itu ada dalam ayat yang disebutkan mereka saling mencaci, saling melaknat. Tapi kata sekutu-sekutu mereka, jin, setan, dan sebagainya. Kamu itu tidak menyembah aku. Kamu itu menyembah nafsumu sendiri. Seolah-olah kamu menyembah aku. Padahal nafsumu lah yang mengajak untuk menyembah atau mentaati aku. Menyembah setan itu bukan kok kemudian ada setan lalu disembah. Enggak dulu. Yang dimaksud dengan menyembah setan itu mengikuti kata hati yang sesuai dengan nafsu setan. Gitu loh. Males ngaji, males sedekah, males dakwah, males ibadah. Gitu. Suka adu domba, suka fitnah, suka menyebar berita bohong, suka merekayasa, dan sebagainya. Suka kalau orang lain tidak taat ajaran, dia tidak taat ajaran, kemudian dia mengajak orang lain agar tidak taat, dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Hindari seperti itu ya. Fakafa billahi syaitan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilun. Maka sudahlah cukuplah Allah yang akan menjadi saksi antara kami dan kalian. Dan sudah kami terhadap apa yang kalian sembah itu benar-benar lalai. Nah, di sini ada satu ayat dulu yang sejenis dengan ini. Coba dibuka di surat Ali Imran ayat 106 sama 107. Juga surat Az-Zumar ayat 60 tentang bagaimana orang-orang nanti di akhirat itu wajah mereka itu ada yang putih bersinar, dan juga yang mereka wajahnya itu gelap gulita. Ya, kenapa mereka dan seterusnya. Silakan siapa yang tadi belum baca. Surat Ali Imran 106 107, kemudian surat Az-Zumar ayat 60, dan ada banyak lagi. Saya kasih contoh beberapa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azab itu terjadi pada hari ketika ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam kusam. Adapun orang-orang yang berwajah hitam kusam, kepada mereka dikatakan,
Mengapa kamu kafir setelah beriman? Oleh karena itu, rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu. 107. Adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah. Mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul adzim. Jadi itu menunjukkan ada wajah yang nanti muram durja hitam, penuh kesedihan gitu kan. Ada juga wajah yang putih bersinar, tidak ada kesedihan. Nah, sekarang coba lihat di surat Al-Zumar ayat 60. Silakan, sudah ketemu? Bagus, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zumar ayat 60. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta kepada Allah. Wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Di beberapa ayat lain juga disebutkan ya, ketika manusia itu terbagi dalam jenis-jenis seperti itu, ya mereka ada orang-orang yang apa ya berwajah putih tadi itu, ya mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, gitu. Ketika manusia yang lain bersedih hati, gitu, maka tidak ada rasa takut di sana. Misalnya itu banyak itu ciri-ciri orang beriman itu ya, disebutkan dalam beberapa ayat, ada banyak sekali. Jadi kenapa mereka bisa putih wajahnya ya? Karena mereka tidak lagi fala khaufun alaihim wala hum yahzanun itu. Jadi pada saat memberi kabar ini mereka melakukan perbaikan, mereka juga tidak takut akan dicaci orang, tidak takut ketinggalan perlombaan harta, mereka juga nggak takut nanti dianggap terlalu, misalnya kita melaksanakan perintah Allah seperti apa adanya, meninggalkan seperti apa larangan Allah seperti apa adanya. Lalu kan kadang dihina tuh, wah sok suci, wah sok ini, sok itu dan sebagainya. Ya sudah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak takut gitu. Ketika kita banyak bersedekah juga enggak takut miskin. Ketika banyak orang lagi berlomba ganti granit, ganti apa, kita juga rumah sederhana saja. Enggak khawatir nanti dihina. Nah, ketidakkhawatiran, ketidaktakutan itu yang kemudian nanti terpancar di akhirat itu loh. Ya. Itu ada banyak dalam surat Al-Baqarah ayat 38, dalam surat Al-Baqarah ayat 62, dalam surat Al-Baqarah ayat 112, dalam Al-Baqarah ayat 262, ada ayat 274, ada ayat 277. Al-Baqarah itu ya, kemudian Al Imran tadi mulai dari 169 sampai 170, kemudian Al-A'raf ayat 35, Yunus yang kita baca tadi, ada juga nanti di Yunus ayat 62, 63, 64 gitu kan. Ya, itu tentang orang yang Al-Ahqaf ayat 13, itu tentang orang-orang yang tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih hati di dunia, yang terpancar nanti di akhirat ketika semua orang bermuram duja, takut dan sedih. Nah, ketika di dunia ini semua orang lagi takut, khawatir miskin, khawatir dicaci, khawatir disingkiri masyarakat, lalu sampean tidak khawatir, itu nanti juga akan terpancar di akhirat ketika semua orang khawatir dengan hisabnya masing-masing, manusia orang-orang beriman itu tidak takut. Sudah santai. Gitu loh, ya. Oke, saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Izin, Gus. Ya kan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang memprovokasi dalam konteks bercanda itu berdosa nggak, Gus? Sebab kami di Tabanan, khususnya Pak Cuk, Pak, itu sering saling memprovokasi dalam konteks bercanda. Kalau sekedar bercanda sesekali sih enggak apa-apa, tapi kalau keseringan jangan ya. Keseringan jangan, dan juga jangan bercanda tentang hal-hal yang sifatnya pribadi. Kalau sekedar misalnya ngorok gitu ya nggak apa-apa lah, itu hal biasa itu. Kalau tapi nanti sudah ya sama tahu batasnya lah. Tapi ya intinya jangan terlalu keseringan, karena bercanda yang keseringan itu juga enggak baik.
Jadi ya sesekali untuk mencairkan suasana, enggak apa-apa. Kita juga sering begitu. Asal jangan keseringan. Yang kedua juga jangan masuk ke ranah-ranah pribadi ya. Nah, itu aja. Ada ranah keluarga, ranah itu jangan dibuat bercandaan. Tapi kalau hanya sekedar ngorokan dan sebagainya, ya sesekali enggak apa-apa kan itu fakta ya. Jadi, tapi yang pasti itu, jangan terlalu keseringan, juga jangan terlalu masuk ke ranah-ranah keluarga atau ranah pribadi yang sifatnya itu private. Jangan. Juga jangan bercandain hal-hal yang sifatnya aib ya, atau kekurangan dan sebagainya, itu jangan. Hal-hal yang ya sifat umum biasa aja. Kalau tentang baju seragam gitu aja enggak apa-apa dibercandain. Biasa sekali. Gitu. Ada lagi? Ya, ini Gus, pertanyaan tentang sedekah ini Gus. Nah, kebetulan gini Gus, kan ada nih di satu daerah itu pasukan khusus dengan membawa mobil itu membawa orang-orang yang di drop untuk ke perumahan untuk minta-minta gitu. Dan itu rutin dilakukan tiap minggu. Nah, nanti kalau sudah ini mereka pasukan itu dikumpulkan di mana dibawa pulang. Nah, untuk kita sebagai orang itu kita memberi itu udah bisa dikatakan sedekah atau gimana Gus? Karena acap Ya, kali jadi kalau model sedekah itu begitu itu karena sebenarnya memang dibikin lebih ya. kepada ini seperti lahan ya Bu Anissa. Jadi lahannya itu kita harus benar-benar lahan yang benar-benar subur ya. Karena kita sedekah juga nggak bisa ngawur ya. Karena sedekah kalau kita sedekah itu di lahan yang tidak subur nanti akan jadi tidak berbuah juga nanti. Apalagi sedekah kepada orang yang tidak amanah ya. Maka sampean hati-hati sendirilah bagaimana menyeleksi itu ya. Karena tidak semua sedekah juga berbuah nanti gitu. Sehingga ya harus hati-hatilah. Saya tidak ingin terjebak untuk membahas siapa misalnya, oh itu kelompok ini, kelompok itu, enggak ya. Tapi sampean bisa melakukan seleksi sendiri bagaimana, syukur kalau bisa melakukan riset orang ini uangnya dibawa kemana sih. Alhamdulillah malahan gitu ya. Tapi kalau belum mampu begitu ya kasih anggap aja sedekah biasa yang kayak orang pengemis dan sebagainya gitu. Terutama misalnya kayak umplung-umplung yang di tengah jalan kayak gitu ya, apalagi yang mengganggu lalu lintas dan sebagainya, itu sangat tidak disarankan sebenarnya. Jadi kita sendiri aja yang lebih selektif ya. Silakan Mas Alif. Alif Rahmatullah mau tanya. Jadi, aku angkat tangan ini. Jadi gitu Bu Anissa, jadi menurut saya ya tetap dianggap sedekah. Kalau kita memang memberinya ya sekedar niat kayak sedekah kepada orang yang tidak punya, yang mengemis dan sebagainya gitu. Tapi kalau ingin sedekah benar-benar yang sifatnya kepada perjuangan agama gitu, ya sampean harus tahu betul ini lembaga apa dan sebagainya. Benar-benar nyampe nggak kira-kira ini gitu ya. Terima Oke, kasih Gus ya. ada lagi silakan. Tadi Mas Alif kayaknya angkat tangan. Siapa? Alif Rahmatullah Cilacap. Oke, enggak ada. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah dari SPMA Serang, cuacanya juga mendung, dingin, di masjid yang baru megah besar ini Alhamdulillah rasanya lega sekali. Dinding atas juga sudah terpasang, semuanya sudah terpasang, insya Allah siap menyambut Ramadan. Mudah-mudahan berkah maradilah, Allah merahmat kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal اللهم Amin. اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم اللهم ادع عنا البلاء والوباء وقدر حسدنا من جميع ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارحم الشيطان ربنا من فاكتب بنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
اللهم لا نفع نسألك من الكافر أنت نسألك ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ بك في رحمتك اللهم افتح لنا باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيدة القدر أنت اللهم اغفر لنا الصبر وثبت مننا فانصرنا من الكافرين اللهم فاطر السماوات والعالم الغيب والشهادة أعوذ بالله من سيئة البلاء والدرك الشقاء والوضع الشمالات العدل اللهم نسألك الهدى والتقوى والتوكل ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين رب اغفر لي ولأخي ولوالدتي ولذريتنا ولأصحابنا وترحمنا وأنا رب رب العزة عما يصفون وسلام رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن